Halo, jumpa lagi kita. Kali ini training chatbot AI. Itu dia judulnya ya. Sekarang tutorial ini saya jelaskan bagaimana men-training chatbot AI Anda. Oke, jadi di sini saya jelasin dulu ya, karena video ini chapternya untuk yang bisnis dan free license. Karena ada perbedaan di sini saya jelasin deh. Kita lihat di sini di perbedaan ini. Saya pindahin dulu ini ya. Perbedaan antara yang bisnis ini sama yang pro dan agensi. Kalau pro dan agensi sama dia. Kenapa sama? Kenapa ini berbeda? Karena di sini ada perbedaan. Sudah saya jelaskan juga. Mana dia ya? No website chat widget embed. Kenapa no chat widget? Karena tidak dapat akses dashboard gitu. Kalau yang free dan bisnis ini, dia trainingnya lewat spreadsheet saja. Ini perbedaannya ya. Ini perbedaannya yang bisnis dan free, dia training di spreadsheet langsung. Kalau yang pro dan agency, itu training dari dashboard. Saya menggunakan pihak ketiga ya, software untuk otomasinya. Tidak langsung di OpenAI gitu. Saya pakai pihak ketiga. Jadi itu dah benefit yang Anda dapatkan dari masing-masing license gitu ya. Jadi tapi sama aja, hasilnya sama, tidak ada perbedaan. Hanya di sana nanti saat training, karena saya harus melakukan training ini manual untuk Anda yang punya lisensi bisnis gitu. Ya. Jadi akan ada free dan bisnis, itu akan ada biaya nanti. Contoh deh saya kasih. Mana dia? Oh, ini sebentar ya. Sebentar, saya pause dulu karena ini masih lisensi agency. Ini lisensinya agency kalau tidak salah. Saya rubah ke bisnis dulu biar bisa saya jelaskan yang ini bisnis. Nah, ini kan agency. Oke, saya rubah dulu. Oke, jadi sekarang kita coba ulang ya. Kita reload dulu. Kita lihat bagaimana dia untuk yang lisensi free dan bisnis. Karena nanti akan ada tombol uploadnya, menu upload, menu request training gitu. Nah, seperti ini, training data. Tadi yang agency kan nggak ada ini. Nah, hanya yang bisnis dan free trial yang ada ini. Saat Anda request training, itu akan ada biaya 10.000 chat credit. Nah, chatbot training will cost 10,000 chat credit. Nah, ini ya. Makanya pastikan bahwa Anda, lebih baik Anda selesaikan dulu. Selesaikan dulu ini. Selesaikan dulu semua ini. Baru request training gitu. Biar enggak berulang-ulang. Saran saya seperti itu, makanya ikuti dulu video ini sampai selesai. Gitu ya. Sebenarnya video ini juga nanti bermanfaat bagi yang agensi. Cuma bedanya di agensi itu Anda melakukannya sendiri bisa. Gitu. Jadi tidak ada cost untuk training gitu ya. Nanti di sini yang penting di sini semua mau agensi, mau pro, mau bisnis, dia harus mengisi ini. Ya. Nama perusahaan diisi, email perusahaan diisi. Ini hanya contoh saja ini ya. Makanya ini harus disesuaikan dengan bisnis Anda. Gitu, disesuaikan dengan bisnis Anda. Ya, ini untuk company infonya. Kayak di sini contohnya Twitter. Anda punya Twitter, diisi link Twitter Anda. Facebook, diisi link Facebook Anda. Dilihat aja nanti contohnya di sini.
Website Anda di sini ditulis. Kalau enggak punya website boleh dikosongkan? Boleh. Enggak ya ada website. Tetapi gimana caranya training? Ya Anda membuat trainingnya nanti dengan upload apa saja yang bisa diupload gitu misalnya. Nanti uploadnya bisa dari sini ya. Bisa PDF, bisa doc, bisa TXT. Itu nanti saya jelasin lebih lanjut ya. Kemudian kalau Anda tipe service diisi servisnya apa saja. Kalau Anda punya produk dan service ya isi keduanya gitu ya. Nama industri atau bidang usaha Anda di bidang apa boleh dijelaskan. Nanti itu yang dipakai bahan sebagai training untuk chatbotnya itu. Kapan berdiri mulai usahanya ya. Logo diisi juga logo URL ini. Nanti untuk apa? Untuk kalau ada yang nanya, kadang ada yang nanya. Alamat diisi terserah, tidak harus seperti ini. Kalau Anda enggak maunya provinsi A gitu aja, ya udah enggak apa. Misalnya Ubud Bali gitu aja boleh. Tapi kalau memang Anda mau lebih lengkap, silahkan dilengkapi di sini. Bebas, karena chatbotnya bisa belajar nanti. Ya, contact person ini nama orangnya, boleh nama marketingnya, nama pemilik usaha, nomor telepon gitu. Jadi kalau ditanya ya diketahui nanti ada infonya yang dipakai sebagai bahan, sebagai sumber data oleh chatbotnya gitu. Ya, ini diisi harus untuk semua ini. Untuk semua tipe lisensi ini harus diisi. Kemudian kalau misalnya Anda general, oke saya tunjukkan juga sedikit di sini ya. Ada 3 tipe sebenarnya. Ada 3 tipe di sini. Ada yang tipe customer service. Customer service ini gimana? Anda punya usaha jasa, maka pakai tipe general nanti. Maka saya jelasin dulu ya. Ada yang tipe general ini. Ada yang tipe e-commerce. Ada yang tipe real estate. Untuk data set untuk trainingnya ini. Set untuk untuk si chatbot ini gitu ya. Nanti saya tunjukin juga lebih jelas. Ini untuk chatbot data ini untuk yang generic, yang general use case gitu. Apa aja bisa. Web designer, graphic designer itu general dia pakai. Saya buka dulu yang lain biar gampang ya. Ini ada product info. Kemudian di sini ada real estate info 1 2 3 udah 3 ini. Kemudian di sini ada oke saya tunjukin dah training datanya. Nanti kalau pas upload ini hanya diperlukan bagi lisensi bisnis dan free. Untuk yang pro dan agensi nggak perlu training data itu. Ya. Ini bukan berarti, coba dilihat di sini, 1, 2, 3. Ini 3 jenis yang berbeda. Sekarang sesuaikan dengan bisnis Anda. Yang ini harus dipakai untuk semua. Company info ini kan semua pakai ini. Karena ini tentang informasi tentang perusahaannya gitu ya. Kalau chatbot data ini untuk yang generik atau yang umum, use case-nya bisa untuk apapun selain e-commerce dan real estate. Kenapa ini dibedakan? Karena case-nya nanti data set-nya berbeda dia. Misal pakai WooCommerce gitu ya pakai ini dia. Kalau saya pakai WooCommerce yang ini udah nggak usah dipakai yang 2 ini. Gitu ya. Nggak usah dipakai ini. Pilih salah satu gitu ini. 1, 2, 3. Itu pilih salah satu. Ketahui bisnis Anda. Oh saya bisnis saya seperti ini. Kalau Anda nggak tahu misalnya bisnis saya model apa, ya udah pakai ini aja yang generik aja. Karena ini bisa membuat yang apapun nanti. Itulah. Cuma Anda bekerja sendiri nanti menyesuaikan. Lihat ini ada extended column. Anda bisa rubah ini. Yang hitam ini bisa Anda rubah ini yang di sini. Gitu ya. Disesuaikan mau tampilkan apa ini. Tuh. Itu cara mengisi. Nanti saya kasih contoh pengisiannya. Kemudian kalau produk info ini untuk e-commerce. Anda punya
punya ini, punya WooCommerce gitu misalnya, pakai ini. Karena ini datanya diambil dari produk Anda. Intinya nanti kita membuat chatbot yang bertugas sebagai sales gitu. Kalau yang ini membuat chatbot yang bertugas sebagai customer service. Customer service itu bisa nggak jadi sales kalian? Bisa. Tetapi berbeda dia approach-nya atau pendekatannya dia kepada customer kita atau klien kita. Beda pendekatannya. Gitu. Real estate juga beda dia pendekatannya. Kenapa? Karena dia akan mencarikan data properti sesuai dengan yang kita tampilkan di sini. Ini lebih banyak, dia lebih kompleks dia. Ya, ini kalau yang pebisnis properti pasti tahu lah ini. Pasti tahu ini tipe ini. Struktur datanya nanti. Tipenya gimana, dijual atau disewakan. Statusnya masih aktif atau pre-on market atau sudah terjual gitu. Itu nanti beda itu. Intinya ini sudah terstruktur kayak template dia. Real estate ini sudah kayak template, terstruktur, dan tidak bisa diubah. Harus ada yang warna merah ini harus diisi. Yang warna kuning ini harus diisi salah satu gitu. Dia dijual atau disewakan. Tergantung dari statusnya di sini. Tipenya jual atau sewakan. Kalau dia di sini for sale, di sini harus isi dia. Harus ini isi sesuai dengan barisnya gitu. Ya, itu maksud template ini gitu. Kalau yang ini bebas. Yang harus cuma ini. Ini harus ada display name sama URL gitu. Ya. Kemudian saya jelaskan dari yang ini dulu, dari yang generik karena ini yang paling banyak akan dipakai use case-nya gitu. Ini yang akan paling banyak dipakai. Ini kok ada XML sitemap. Ini cara yang paling gampang kalau Anda punya website, apalagi WordPress, Anda pakai SEO, plugin SEO, itu ambil XML-nya. Kalau enggak, Anda masukin satu-satu jadinya. Contoh kayak di sini. Saya mau training, dia kalau custom website, ini dia. Maka saya masukkan di sini. Saya copy URL-nya, saya pastekan di sini. Satu-satu jadinya saya. Lihat nih, ya. Terus judulnya apa? Terserah Anda bikin apa aja boleh. Kalau saya mungkin judul ini saya pakai. Saya tempel di sini dia. Itu. Satu-satu jadinya saya buat. Satu persatu. Ya. Tetapi kalau Anda punya ini, sitemap, website apapun ya, Google gitu. Saya cari aja di Google gitu misalnya. Web design service. Misal saya cari. Ada website. Websitenya apa namanya? Juicebox gitu misalnya. Salah satu aja saya ambil. Kalau ini pakai WordPress, ya, itu biasanya dia harusnya punya sitemap. Kita lihat apa punya dia sitemap apa enggak. Nah, ada satu sitemap. Ya, tetapi bukan ini yang kita cari. Kita coba dia sitemaps.xml. Apakah di sini? Tidak. Berarti Anda harus cari sitemap Anda apa? Tergantung nanti ininya. Tergantung dari tipe ini. Misalnya Anda pakai yang ini. Ini dia bukan sitemap. Nah, ternyata ini dia strukturnya. Padahal saya tidak tahu ini web ini. Berarti dia pakai Yoast.
Kalau yang pakai yoast, ini dia. Makanya cukup Anda masukkan ini saja. Di bagian yang kuning ini. Nanti biar saya yang kerjakan gitu. Kenapa saya minta Anda temukan dulu? Anda ke back end aja di website Anda, ke back end. Anda lihat, Anda pakai website, pakai plugin apa? Pakai Yoast, ini dia. Itu ya, itu boleh dicari di tutorial yang lain. Karena saya minta Anda memasukkan XML-nya di sitemap-nya di sini. Nanti saya bantu untuk training. Jadi Anda tidak perlu masukkan satu persatu. Seperti ini. Cukup satu aja, di sini aja dimasukkan. XML-nya. Karena dengan XML ini, nanti saya bisa bantu mencari, page-nya yang ini. Sekian dia punya page. Ini yang saya training nanti, saya pakai bahan training. Gitu loh maksudnya ya. Nanti saya bantu Anda. Itu untuk yang bisnis dan free. Nah, kemudian kalau yang ini gimana caranya pakai? Ini bebas, Anda bisa membuat struktur. Ini struktur dataset ini, makanya saya bilang tidak ada satu hal itu yang klik satu tombol langsung jadi. Tidak ada itu. Itu hanya bahasa marketing itu. Bot bisa bagus kalau kita sediakan data yang bagus gitu. Ya. Tetapi kalau dengan indeks XML ini saja itu sudah cukup sebenarnya. Anda tidak perlu isi yang lain. Tetapi kalau mau botnya lebih bagus, seperti ini contoh ya. Saya kasih contoh. Di mana tadi? Di sini. Di WhatsApp Automation. Saya kasih, kalau contoh customer service gitu. Ini saya tunjukkan contohnya customer service. Anda membuat struktur datanya itu dibuat seperti ini. Anda ambil aja contoh. Seperti di sini. Kalau yang generik ya, customer service saya sebutnya di sini. Datanya ini saya masukkan XML-nya di sini, kan gitu. Terus saya punya produk juga atau service. Maka masukkan dia di sini, produk service name-nya apa. Ini tidak harus seperti ini, Anda mau tambah lagi di sini gitu misalnya. Tambah misalnya Anda punya apa namanya? Punya jenis produk yang berbeda gitu. Atau jenis kategori pengkategorian produk yang berbeda gitu. Silahkan diisi. Mau dikasih image bisa. Lebih bagus lagi hasil chatbotnya karena bisa menampilkan gambar nanti. Gitu. Contohnya kayak di sini misalnya service list gitu saya tanya. Dia akan memunculkan jawaban yang sesuai gitu loh. Ini nih contoh hasilnya dia. Dari mana ini dapatnya? Dari sini. Ini produknya dimunculkan. Ini kebetulan saya bikin random ini dari salah satu ada teman yang punya. Saya buatkan. Nah hasilnya kayak gini. Dan ini semua nanti nge-link dia. Gitu ya. Ini nanti nge-link ini dia ke tempat tersebut. Ini dah pentingnya kita membuat struktur data. Judul produknya atau layanannya diisi, kemudian link ke halamannya. Kalau kita klik ini link ke halamannya, oke. Oh ini nggak saya buat apa namanya? Nggak saya buat nggak aktif dia karena ini demo, itu ya. Tetapi yang jelas di sini akan berkesesuaian, jawaban si bot ini akan berkesesuaian dengan ini data yang kita tampilkan. Nanti buatnya ya seperti itu nanti di sini. Misalnya Anda ini yang umum sekali saya buatkan. Saya buatkan umum sekali ini, hampir semua bisa. Kalau Anda punya yang baru gitu ya, pakai aja insert di sini. Sisipkan satu kolom di kiri atau insert. Kasih dah namanya pengkategoriannya. Misalnya level gitu misalnya. Nah, boleh juga level beginner. Kalau kategori nanti misalnya di sini kita pakai kategorinya
Ini kan enggak pakai kategori nih. Ini ada online meeting gitu yang dia dipakai di sini. Ini sudah yang paling umum yang saya pakai di sini. Coba saya deketin ya biar kategori atau type level. Anda boleh buat sebanyak mungkin ini di sini. Mau tambah lagi bisa. Di sini lokasi gitu misalnya Anda buat. Bisa juga. Itu ya. Ini extended kolomnya di sini. Selalu extend dia di sini. Bisa dibuat sepanjang mungkin ya. Gitu. Kalau Anda punya 10 pemisah gitu misalnya atau pengkategorian produk atau service, ya, taruh 10 di tengah-tengahnya ini. Selalu di sini di antara ini. Kalau depannya biarin gini boleh. Intinya ini boleh dirubah yang lokasi ini. Yang merah ini boleh dirubah dan tidak harus diisi semua ya. Biar tidak bingung ya. Tidak harus diisi semua. Kadang produk yang ini dia pakai lokasi tapi yang lain karena online tidak pakai lokasi. Ya, kategori online gitu misalnya ini. Anda bisa rubah dia. Ini offline gitu misalnya. Berarti ada alamat gitu misalnya. Alamat di sini. Kalau lokasi kan bisa aja Gmeet Anda buat atau Zoom Anda buat. Lokasi Zoom Anda buat. Itu modelnya yang online. Kalau yang ini jalan bla bla bla. Itu ya, kreativitas artinya di sini. Jadi saya kan tidak bisa ngasih, saya bisa kasih contoh saja. Tapi kembali lagi ke kreativitas Anda. Ini contohnya tadi. Company info gitu misalnya. Oh, ini company info contohnya. Diisi dia. Ya, cara pengisian seperti apa. Itu ya. Itu untuk yang generik. Itu untuk cara mengisi yang generik. Sekarang saya lanjut ke yang e-commerce. Yang e-commerce juga sama. Produk ID ini Anda bisa kasih 1, 2, 3 gitu misalnya. Anda buat terserah produk ID. Berbeda dengan SKU ya. Anda bisa buat atributnya di sini. Atribut pun bisa ditambah kayak tadi. Bisa di-extend ya gitu. Ya, atribut bisa di-extend misalnya pakai lain-lain ya. Setiap orang punya misalnya collection kayak jewelry. Nah, ini saya ambil contoh yang e-commerce ya biar gampang memahami. Saya klik ini. Ini yang generik saya tutup. Yang e-commerce itu ada struktur datanya juga, kita buka aja dari sini. Ini struktur datanya dia. Sama sih, sama seperti ini. Struktur datanya seperti ini dia. Ya, SPU. Kalau Anda mau menggunakan SPU-nya sama dengan SKU, boleh. Boleh juga Anda buat seperti ini. Itu ya. Ini contoh ini. Anda isi manual. Ini punya produk dia 41 gitu punya produk. Maka Anda isi dah. Kayak ini lihat produk name. Dan ingat, yang merah ini harus diisi. Karena itu standar e-commerce. Harus ada currency atau mata uang. Harus ada ini. Tapi kenapa kok di sini harganya enggak harus? Karena di dalam e-commerce kan tidak semua dia ngasih harga. Bisa saja request price kan. Tapi kalau Anda punya harganya dan itu fix price-nya, ya udah taruh aja harganya. Nah, kayak ini atribut gitu ya. Seperti saya lihatkan tadi di sini. Kenapa di sini SKU, di sini SPU? Karena saya mau membuatnya sama di sini. Di sini saya taruh collection atau kategori di sini. Kayak kategori dia, collection itu. Bukan kategori tag ini. Ini saya pakai tag ini di WooCommerce gitu. Ya, produk tag-nya di sana.
Di sini produk URL. Diklik dia mengarah ke produknya langsung itu. Ya, ditunjukkan. Tunjukkan langsung ke produk linknya. Ini WooCommerce ini, ya. Dan kebetulan ini sudah akan disediakan kayak plugin dia yang bisa langsung nanti mendata masuk ke database WordPress kita. Tapi itu belum jadi. Sudah dalam proses, sedang kita godok ini. Sedang kita godok bersama tentang cara ini. Nanti setelah jadi pasti akan saya announce lagi. Makanya subscribe ke channel YouTube saya. Nanti setiap ada update pasti saya kabari. Gitu ya. Kemudian ini cara mengisi. Ingat, yang merah harus diisi, yang hitam opsional. Tetapi saran saya, kalau Anda punya datanya, isi semua. Kenapa? Karena jawaban bot itu sangat bagus nanti, spesifik dia. Gitu. Jawaban bot itu jadi semakin pinter gitu lah. Semakin banyak data yang kita kasih yang relevan, semakin banyak data relevan yang kita kasih, maka dia akan semakin pinter gitu. Makanya nanti kalau punya data tambahan, kalau data itu sudah ada di website ya Anda tinggal masukkan itu saja linknya ya. Nanti kalau misalnya Anda, terus kalau saya punya e-commerce tapi punya blog juga seperti apa? Nah ini yang jadi tantangan kan gitu. Saran saya, kalau Anda memfokuskan pada penjualan, pakai ini. Pada katalog produk gitu. Pakai produk info ini atau e-commerce template. Kalau Anda memfokuskan pada informasi tentang produk, bisa nggak pakai yang ini? Bisa. Tapi Anda harus mengisi seperti ini. Product name sudah, product description ini yang harus Anda isi. Mana dia? Produk kategori, produk brand. Nih, product description ini yang Anda harus isi. Lihat nih. Nggak kelihatan di sini ya. Nggak kelihatan jelas di sini. Tapi intinya, karena saya pakai synchronize WordPress ini ya, ini dalam tahap percobaan. Nanti product description-nya Anda yang harus jelas, kayak ini. Nih. Deskripsinya harus lengkap. Bisa dah ya, sama. Atau ambil dari deskripsi produk, itu langsung bisa. Ya. Ini saya pakai sistem synchronize ke WordPress, saya pakai plugin tambahan. Tapi nanti kalau sudah selesai dari natifnya, integrasi natifnya ya udah nanti langsung bisa. Itu ya. Itu untuk product description dia kita masukkan. Tetapi kalau kita pakai yang generic, maka kita harus masukkan informasi produk ini di sini. Di extension ini, tambahan ini. Itu. Nanti hasilnya lebih bagus yang mana? Lebih spesifik yang mana? Kalau e-commerce, target penjualan ini. Pakai itu aja. Karena botnya di training dengan prompt sebagai seorang sales, bukan sebagai seorang customer service. Tapi bot ini akan berusaha dia selalu menyambung percakapan sampai orang-orang ini benar-benar yakin untuk membeli, gitu targetnya. Makanya bedanya di sana customer service saya bilang untuk yang generik ini. Kenapa? Karena dia akan memberikan pelayanan berdasarkan informatif dia. Ya, yang generik ini lebih pada informatif, menyampaikan informasi. Bagus yang mana tergantung produk Anda. Kalau produk Anda, orang-orang yang berkunjung ke tempat Anda sudah tahu tentang produk Anda, nggak perlu, berarti Anda perlu e-commerce. Tapi kalau Anda punya produk yang spesifik, yang masih perlu
banyak tanya jawab tentang produk Anda, pakai yang generik gitu. Gitu ya. Kalau e-commerce itu kan misal contoh nih, Anda jualan produk yang sudah umum, tetapi ada ekstranya layanan Anda. Contoh nih, misalnya jual pakaian dalam, jual kosmetik gitu misalnya. Itu bisa dijelaskan dari deskripsi saja kan. Size-nya berapa, kayak gitu dia. Maka saya sarankan pakai yang e-commerce. Jual pakaian dalam pria, pakaian dalam wanita gitu misalnya. Atau Anda jualan spare part mobil. Yang kayak gitu-gitu itu yang beli di mana aja sama dia spesifikasinya, maka e-commerce pakai. Tetapi kalau pelayanan Anda, produk Anda atau layanan Anda, kalau layanan udah pasti saya sarankan pakai ini. Pakai generic atau ini ya chatbot data ini. Kalau produk, nah ini di sini. Produk yang spesifikasinya tertentu gitu, pakai ini. Kalau layanan pakai ini. Kalau real estate kenapa bukan produk? Bukan, karena di sana beda dia. Kalau real estate itu beda sekali dia caranya. Nanti saya jelaskan tentang, setelah ini saya jelaskan tentang real estate. Itu ya. Ini wajib diisi itu 1, 2, 3. 1, 2, 3. Itu saja yang wajib Anda isi. Tapi hasilnya jelas berbeda kalau Anda lengkapi. Kembali lagi kalau mau pakai plugin bisa. Ini saya pakai WooCommerce Sync namanya. Ya, pakai plugin. Yang ini saya tarik datanya, saya masukkan ke sini. Jadi real time dia. Sementara belum jadi yang native integration. Nanti kalau udah jadi yang native integrasi natifnya, yang built-in di dalam sistem trainingnya itu, udah otomatis nanti gitu. Ya. Nah ini untuk yang WordPress. Nah gimana kalau saya nggak pakai WordPress? Saya pakai platform lain gitu. Bisa. Yang penting datanya Anda ambil, masukkan di sini, masukkan di sini. Bisa juga. Itu ya. Kemudian itu untuk yang e-commerce. Nah untuk yang real estate, di sini ada beberapa tipe. Ini kompleks. Yang namanya real estate itu biasanya kalau Anda mengerjakan sebuah website real estate dan Anda tidak mengenal tentang bisnis real estate, akan kesulitan. Itu udah umum itu. Makanya sebagai seorang web developer biasanya itu kita akan banyak wawasan. Kenapa? Karena setiap web, setiap bisnis dia punya field atau bidang pengetahuannya. Jadi kita nambah pengetahuan karena secara tidak langsung kita belajar tentang bidang tersebut. Begitu juga dengan real estate. Nah, di sana akan ada beberapa ya, contoh tipe sale type-nya apa? Dijual atau disewakan. Statusnya di website Anda atau status properti itu masih aktif. Aktif artinya masih bisa ditransaksikan. Belum ada yang deal gitu. Ada yang pre on market, ada yang sold. Ya, image URL ini opsional, tetapi saya sarankan diisi. Nah, saya buka dulu bagian real estate biar enak melihatnya. Real estate itu kayak gini dia. Ini yang saya isi, saya pakai demo dari properti di Amerika. Kalau yang ini ditanya tentang properti di Amerika, dia pasti tahu. Banyak ada ini. Ini data yang saya ambil ini dari database yang solid gitulah. Nah, jadi sambil nunggu, oke sudah. Yang wajib diisi di dalam properti ini adalah yang merah-merah ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau yang kuning ini kan harus salah satu diisi tergantung tipe. Ya, lihat saya jelaskan di sini.
image URL ini harus bisa dikunjungi gitu ya. Ini kan saya namanya demo ya. Pasti placeholder yang saya pakai. Tapi kalau Anda diisi dengan gambar yang sesuai dengan properti tersebut. Ya, nih lihat nih keterangannya di sini juga. Yang merah ini wajib atau required. Ya, kalau yang kuning ini harus diisi salah satu sesuai dengan tipenya dijual atau seperti apa. Nah, image harus diisi, currency harus diisi atau mata uang yang dipakai jualan. Karena nanti ini relevan dengan harga nanti gitu ya. Tipe propertinya apa? Misalnya villa, apartemen. Kalau ini kan tipe sesuai dengan yang saya punya database sampel saya. Kalau misalnya villanya itu pakai ini detail, maka ada bedroomnya, ada bathroomnya, berapa jumlah bedroom, berapa jumlah bathroom. Itu ya biasa di dalam properti itu ada. Itu yang ditanya. Kapan dia dibangun? Tur ini modelnya bisa dikunjungi nggak? Atau hanya lewat video 3 dimensi? Gitu. Nah, URL ini adalah URL webnya gitu ya. URL webnya itu. Websitenya seperti apa itu nanti akan muncul di bagian demonya, di bagian ininya. Sesuaikan kalau Anda di bagian properti ini pasti sudah umum dengan ini. Lotnya, ya, MLS, square ini luasnya gitu. Luas bangunan, luas tanah gitu sebenarnya nih. Ya, unitnya apa? Ada square feet dan ada meter persegi. Ini opsinya hanya seperti ini ya. Kalau kita kan pasti meter persegi kebanyakan. Ya, square meter. Meter persegi ini. Ada parkirnya enggak? Deskripsi juga diisi. Saya tunjukin yang udah jadi aja ya. Ini deskripsinya dibuat dah. Apa deskripsinya? Ya, selengkapnya. Oh, bangunan 3 lantai gitu misalnya. Luas tanah sekian, luas bangunan sekian gitu. Ya, ini untuk yang properti tanah, properti bangunan, properti sewa gedung usaha gitu ya misalnya. Kalau yang villa bisa juga disesuaikan aja di sini. Dan nanti kalau ini case-nya berbeda ya. Kalau punya Airbnb gitu, sistem ini punya integrasi langsung ke dalam Airbnb. Tetapi perlu request host system namanya. Itu kompleks nanti kita bicara lebih detail. Gitu ya, kalau yang punya Airbnb. Dengan Airbnb ini ada integrasi langsung dengan API. Kalau dicari di websitenya Airbnb nggak ada. Karena dibilang secret orang ada kerjasamanya. Tetapi tidak dibuka untuk umum. Itu intinya. Tidak dibuka oleh Airbnb. Anda boleh coba cari-cari. Kalau Anda expertnya di Airbnb, coba deh. Ada nggak API-nya? Nggak ada. Tapi sistem ini bisa, chatbot AI ini. Difasilitasi oleh New Oaks. Gitu. Ya. Kemudian ini kalau Anda punya di sini Anda boleh extend sama kayak yang tadi. Extend misalnya jarak dari pasar gitu Anda buat misalnya. Lingkungan, adakah ATM dekat gitu. Kalau di booking.com, di Airbnb gitu ada nanti nearby activities gitu misalnya. Aktivitas terdekat, oh dekat dengan tempat hiburan, diskotik ada enggak, yang gitu-gitu Anda boleh di extension ini gitu ya. Ini ditambah. Kalau ini tidak boleh dirubah ini di sini. Harus strukturnya seperti ini. Kalau mau punya data tambahan harus di sini ditambah. Tidak boleh di tempat lain. Di kolom ini saja. Ini boleh diganti namanya. Ini boleh diganti namanya. Selama dia di kolom ini, gitu ya. Dihapus pun boleh ini. Tapi tidak boleh dihilangkan semua, disisakan satu. Kalau saya sih saya biarin aja karena tidak akan mengganggu. Kecuali Anda punya tambahan ya tinggal tambah lagi. Misalnya 4 ini 1, 2, 3, 4 enggak cukup,
tambah lagi. Ini extension kolom namanya. Ya, ini tidak boleh dirubah. Ini tidak boleh dirubah sampai belakang. Biarkan strukturnya seperti itu. Lokasi Anda buat misalnya Bali gitu misalnya. Alamatnya Canggu bla 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 bla. City itu artinya tahu sendirilah ya. City itu kayak kotanya. Dan pasar gitu misalnya di sini. Kabupaten, state itu provinsi Bali gitu. Lokasi misalnya di sini spot populer gitu kalau menurut saya. Ubud gitu misalnya. Anda buat Ubud seperti saya tinggal di Ubud. Ini Ubud. Ubud ini apa? Distrik iya. Tapi lebih terkenal dari Gianyar. Padahal Gianyar itu kabupatennya. Itulah. State-nya Bali. City-nya Gianyar. Address-nya, alamat lengkapnya. Location-nya. Point-nya, yang interest point-nya. Interest point location di sana. Itu ya caranya pakai. Ini kode pos sudah umum lah. Kalau mau pakai itu. Kalau mau lebih detail lagi, Anda bisa masukkan di sini lat-langnya atau koordinatnya. Latitude-nya bisa diambil dari Google Map. Atau Anda pakai lat-lang koordinat. Ada, cari aja di Google. Ya, itu. Kemudian seal ini seperti yang saya jelasin tadi. Ini sebenarnya saya tidak perlu jelasin, kalau orang properti memang pasti dia punya gitu loh. Ya, harga per square-nya berapa? Per unitnya di sini. Kalau di sini seal totalnya sekian yang dia ekspektasinya dia. HOA ini gini ya. Contoh ada pungutan sampah dari RT RW itu HOA itu. Ya. Home Owner Association gitu. Kalau secara internasional di dalam properti Home Owner Association itu kayak RT gitu loh. Kalau di Bali Banjar gitu misalnya. Ada pungutan Banjar, ada kayak iuran bulanan gitu. Nah, itu biasanya kalau orang mau kontrak gitu dia mau detail. Ya, itu nanti diisi disesuaikan. Tanya aja ke klien Anda, kalau Anda punya klien yang orang properti, dia pasti punya datanya. Gitu ya. Sambil belajar gitu istilahnya. Sebagai web developer kita perlulah sedikitnya tahu ininya. Terminologi yang dipergunakan di dalam bisnis tersebut. Karena kalau nggak gitu kelabakan kita. Ya. Dah. Setelah Anda siapkan semua itu, bukan semua sih, sesuai dengan bisnis yang Anda mau buatkan chatbot ini, maka apa yang berikutnya? Berikutnya yang pertama, setelah semua Anda sudah cukup ya, misalnya Anda mau buat real estate ya cukup ini dan ini. Yang ini dihapus saja, nggak apa, hapus saja ini. Karena Anda bisa copy lagi nanti. Kalau nggak mau hapus ya sembunyikan, kayak saya gini misalnya. Ya, saya pakai contoh real estate dulu. Company info ini dibiarkan, produk info ini karena saya nggak pakai, saya sembunyikan aja. Real estate info saya pakai. Kenapa? Karena saya mau buat chatbot dengan ini. Dengan tipe real estate. Itu contoh dulu ya. Nanti sesuaikan dengan bisnis Anda. Kemudian apa yang berikutnya? Kalau Anda punya QA atau FAQ, Anda buat di sini. Kalau enggak ada, kalau sudah lengkap rasanya dari website udah cukup, ini enggak perlu. Kalau Anda mau buat ya isi aja di sini. Gitu ya. Biarkan ini di sini yang Anda gunakan. Kalau misalnya enggak punya QA ya sembunyikan juga gitu. Bisa ya? Kayak gitu. Nah, setelah ini Anda isi, misalnya Anda punya semua deh, berarti 1, 2, 3, 4. Kenapa ini dibiarin? Karena nanti di sini yang akan menentukan apakah Anda dapat upload atau enggak data. Dapat upload data enggak? Kenapa saya buat seperti ini? Supaya Anda punya salinannya di Google Drive Anda. Itu. Supaya Anda punya salinannya di Google Drive. Karena nanti otomatis nanti ini akan masuk ke Google Drive Anda. Karena kita pakai Google Service. Ada
akun Google yang Anda pakai itu senangnya pakai sistem ini karena semua service Google itu terkoneksi gitu. Ya. Terus berikutnya apa? Setelah Anda punya data ini lengkap, maka ada pilihan berikutnya, Anda bisa upload kalau punya PDF gitu misalnya. Kalau punya TXT, kalau punya Docs. Maka di sini kita tambah di training data AI, upload dulu datanya. Sebelum Anda request training, lengkapi dulu semuanya. Caranya gimana? Anda masukkan data properti gitu misalnya. Ini bebas ya, sebagai untuk Anda mengingat. Anda upload tanggal berapa gitu misalnya. Sekarang tanggalnya 7 apa 8 ini. Bentar. 9 Agustus. Oke. Data properti 9 Agustus 2024. Jam berapa gitu misalnya Anda buat, boleh. Lengkapi aja. Setelah Anda buat note-nya ini, baru Anda upload. Ingat, lihat di sini. Yang boleh itu PDF, doc, docx, txt. TXT ini isinya apa? Apa aja boleh. Misal nih contoh, Anda punya PDF besar sekali filenya, karena maksimal di sini 10 MB, maka ganti aja PDF-nya dari TXT. Kenapa? PDF itu tidak banyak, yang diperlukan bot itu hanya teksnya saja. Dan pastikan saat Anda membuka PDF, Anda bisa select ya. Harus bisa di-select itu teksnya. Kalau nggak bisa di-select teksnya, itu nggak akan bisa dibaca oleh bot gitu. Gitu ya. Jadi contoh kita ambil sekarang. Kode pos ini deh contoh saya pakai ya. Kode pos saya upload. Saya pilih ini. Terus saya submit. Tunggu aja dulu. Tunggu sesaat sampai benar-benar selesai di-upload ini datanya. Itu nanti ada pop-up dia bahwa data berhasil di-upload. Nah, ini udah kelihatan nih. Ini udah kelihatan di sini kan di notes-nya. Kita tunggu dulu. Kalau sudah masuk gini sebenarnya udah boleh Anda tutup. Sudah boleh Anda tutup sebenarnya. Tetapi nanti misalnya terlalu lama gitu ya, jangan khawatir. Yang penting udah muncul di sini Anda lihat nih. Ya. Ini udah muncul di sini. Udah enggak apa-apa. Anda boleh tutup kalau kelamaan nih gitu. Itu ya. Udah biarin aja. Kalau Anda klik ini akan muncul nanti di drive Anda. Dia akan ada di drive Anda. Ya, ini data yang akan dibaca nanti sama apa namanya? Botnya. Ini udah tersimpan. Itu yang akan dibaca oleh bot nanti. Saya yang akan memfasilitasi Anda untuk men-training botnya gitu. Makanya setiap upload lagi, misalnya Anda punya yang lain gitu ya. Upload lagi yang lain. PDF gitu misalnya. Apapun data yang tadi ini, yang diperbolehkan, misalnya Anda punya SOP gitu misalnya. Masukkan di sini. Dan ingat maksimumnya adalah 10 MB. Setelah semua selesai, 1, 2, 3, dan 4. Di sini misalnya kalau Anda tidak punya file yang akan diupload, ya tidak usah. Opsional. Tapi ini harus. Ya. Salah satu dari real estate atau e-commerce atau generic. Kalau yang ini opsional nih. Upload dan Q&A. Yang harus ini 2 ini. Ya, kalau Anda pakai yang generik, masukkan link web Anda satu per satu. Atau kalau misalnya Anda punya sitemap, masukkan sitemap-nya ada satu cukup. Gitu. Ya. Oke, kemudian setelah itu apa? Setelah semua beres, berikutnya adalah Anda request trainingnya. Train dia. Ya, saat Anda klik maka akan diberitahu bahwa akan ada biaya 10.000 chat credit.
Ini akan berhasil kalau Anda punya chat kredit yang cukup. Kalau enggak ada segini, enggak bisa jalan request-nya gitu. Ya, jika sudah yakin, ya, sudah semua data, ini supaya enggak buang-buang maksudnya ya, ngasih tahu, buang-buang chat kredit. Pastikan data Anda siap dulu. Kadang ada orang belum apa-apa baru aktivasi langsung request. Terus apa yang di training kan nggak ada gitu loh. Makanya ini dulu pastikan, setelah itu kalau misalnya nggak cocok ya udah batalkan. Ntar dulu nggak yakin Anda gitu. Tapi kalau sudah yakin silahkan. Training, request, klik OK gitu. Klik OK. Ya. Check license status to see if the training is done. Lihat nih, disuruh ngecek license status. Karena sekarang masih on training dia. Ya. Nanti kalau sudah selesai ready dia. Sekarang mari kita cek license statusnya. Karena barusan saya request gitu. Oke, belum masuk ini. Nanti akan ada cek di license status ya. Kita coba dulu. Cek license status. Oke. Sudah belum? Oh, belum. Coba diulang ya, request. Tadi request. Nah, dia training data. Oke. Tadi belum saya oke. Klik OK. Begitu kita request, maka dia akan terjadi perubahan. Di sini dilihat ya. Check license status to see if the training is done. Cek license statusnya. Kalau masih dalam training, maka di sini keterangannya seperti ini. Still on training. Nanti kalau sudah selesai, maka saya akan rubah statusnya train and ready. Gitu ya. Oke, sekarang ini masih proses. Nah, kalau udah seperti ini, harusnya dia sudah berubah sih ini. Kita cek. Nah, still on training gitu ya. Itu statusnya. Status AI-nya. Berarti kita tunggu aja. Nanti kalau sudah selesai akan ada pemberitahuan bahwa sudah selesai. Atau Anda boleh misalnya randomly atau occasionally. Apa istilahnya? Ya Anda cek lah. Biasanya maksimal dia itu tergantung saya juga ya. Karena kadang banyak kegiatan gitu. Karena training ini saya lakukan manual untuk Anda yang punya lisensi bisnis gitu. Kalau Anda punya pro dan agensi, Anda yang melakukan training sendiri di dashboard gitu. Ya. Jadi nanti akan ada pemberitahuan sih kalau sudah selesai. Di WhatsApp nanti ada pemberitahuan training sukses. Ready. AI-nya udah ready gitu. Ya. Itu aja sih untuk cara training. Nanti di video yang lain, karena ini udah panjang juga, akan saya jelaskan bagi yang pro dan agensi. Pro dan agensi kurang lebih sama seperti ini, bedanya Anda melakukan ekstranya nanti di dashboard. Contoh bikin chat widgetnya, training sendiri, capture data, lain-lain sebagainya, gitu ya. Nanti bisa dilihat di video berikutnya setelah video ini, gitu ya. Oke, untuk yang bisnis inilah caranya, cara training AI. Sekian video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.